Subuh-subuh makan ketupat. Makan ketupat sakitlah gigi. Jawab salam kurang semangat. Ulun ulang sekali lagi. Oke lah kalau begitu. Ujar orang keluar once more again. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jual gergaji. Yang jawab salam mudah-mudahan secepatnya naik haji. Haji Sulam jualan buah. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat umroh. Beli gergaji dan juga buah, belinya di pasar lama. Kalau mau pergi haji dan umroh, jangan lupa hikmah rizkuna. Lalu balas bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salamnya nyaring tadi Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dijadikan istri solehah, diberikan suami yang soleh, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum mendapatkan keturunan, Allah titipkan keturunan. Yang belum balaki, cepat balaki. Nyaring kata yang belum cepat dapat gantinya. Ayo. Jadi pas angin juga. Mudah-mudahan bukan cuma Allah kumpulkan kita di tempat ini, tapi juga Allah kumpulkan hingga ke syurganya Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'ithtu mu'alliman. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati para habaib wasyaraif dimanapun berada, yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh masyarakat, yang ulun hormati Mrs. of Ceremony kita, MC kita, yang ulun hormati Adinda Qori'ah kita, yang ulun hormati Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulun hormati ibu-ibu rombongan Maulid di Bak yang jauh-jauh datang dari negeri seberang. Dari mana, Bu? Malaysia. Dari mana? Sini juga. Yang ulun hormati ibu-ibu yang tak dapat ulun sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga Allah masih sampaikan kita ke tempat ini, sampaikan umur kita untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jadi yang namanya nikmat bukan cuma uang yang banyak. Kalau cuma nikmat itu uang banyak, rumah ganal, mobil ganal, toko ganal, laki ganal, maka hanya sedikit yang mendapatkan nikmat dari Allah. Betul? Yang namanya nikmat itu sehat, itu pertama. Dua, nikmat iman yang Allah titipkan. Banyak orang sehat tapi hatinya tertutup untuk datang ke majelis maulid. Andai balalajuan buka di kampung, sidin palajunya buka, tapi orang jujur tang tolak ke sini kalian nak pulang. Kenapa? Karena hatinya dikunci oleh Allah sehingga kadada tergerak untuk datang ke maulid.
Ada yang hendaknya luar biasa datang ke maulid. Jangankan berjalan kaki ke tempat ini, bergerak dari tempat virus dia susah. Kada kawa. Kenapa? Karena nikmat sehatnya Allah ambil. Hari ini pian masih Allah titipkan dua nikmat. Sehat ya, iman pun iya. Kalau tak sehat tak ada di sini. Kalau tak ada iman pun tak ada di sini. Jadi selalu ucapkan alhamdulillah. Kadang kita masih memikirkan nikmat yang belum kita punya. Ulun belum berisi mobil, ulun belum berisi rumah, ulun belum berisi toko, ulun belum berisi duit banyak, betul? Sementara nikmat yang Allah titipkan tuh banyak. Mata berkedip setiap saat, hidung bernafas, mulut berkata-kata, tangan bergerak, kaki melangkah. Allah minta bayaran? Kedua, Allah tak minta bayaran, bujur? Makanya selalu ucapkan alhamdulillah. Rasulullah tuh kakinya bengkak sembahyang. Nanya Aisyah, wahai suamiku Muhammad, ujar Rasul, ujar Aisyah, batis pian tuh bengkak dan gara-gara sembahyang. Pian tuh dijamin dan masuk surga. Gak napa ibadah tuh nanya itu. Itu ibadah sampai bengkak kaki pian. Apa jawab Rasulullah? Ujar Rasulullah, apala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Kita belum dijamin surga, belum dijamin diampuni dosa-dosanya. Sembahyang satu matanya masih. Kalaunya dengan seperti itu kada kawa, paling tidak kita menjadi hamba Allah yang ahli syukurnya. Selalu ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tertumpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita dari alam kejelihan menjadi alam yang penuh dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi hari ini ulun ucapkan terima kasih banyak kepada ketua panitia pelaksana yang mengundang ulun ke sini. Andai tak diundang, kada bertamu ulun lawan ibu-ibu Tamiang Layang. Betul? Tadi Bu Ai Google Map-nya menyalahkan. belok kanan ya deh ya, belok kanan ya, jadi belok kai sekali sama. Ya Allah. Jadi ulun mohon maaf kalau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tak disengaja. Tapi andai tak diundang, kada bertamu ulun lawan ibu-ibu Tamiang. Kalau biasanya, biasanya cuma melihat Ustaz Taufan saja, sekarang melihat istrinya. Oh itu kan hujan sudah halus ranjang banyak. Jadi makanya hikmah daripada maulid itu yang pertama, salah satunya adalah menjalin tali silaturahim. Umanya inor lawan manya Allah lawas kada bertamuan. Gara-gara maulid bertamu. Ulun yang jarang datang ke Tamiang karena adanya maulid akhirnya datang ke Tamiang. Maka kata Rasulullah, man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa nang hendak Allah panjangkan umurnya. Hendak lagu panjang umur? Hendak lagu? Sampai berapa puluh tahun? Sampai berapa? 100 tahun. 100 tahun, anak mati, cucu mati, dia dicongkong masih sama. Ujar Rasulullah, barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, fal yasil rahimah, sambung tali silaturahim. Jadi orang yang ketujuh memakai tali silaturahim, ketujuh pada berawaan. Itu pertama, Allah ambil berkah umurnya. Kedua, Allah ambil berkah rizkinya. Tiga, Allah persulit urusannya. Naudzubillah. Adakah di sini yang masih ada berawaan? Ada. Rumah betakai tapi berrambutan. Rumah bahagiaan tapi kada berawaan. Bujur? Jangan sampai ada yang seperti itu. Maka barang siapa yang hendak panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan urusan, sambung tali silaturahim. Satu. Hikmah maulid yang kedua ujar Rasulullah, yaitu rancak mendengar pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi dibacakan lah ayat suci Al-Quran lah. Bacakan lah, Bu. Ada yang mendengar Bu aja. Saya sedang guring di belakang.
dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran. Ujar Allah, wa idza quri'al Quran, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dia mendengarkan, wa ansitu, berdiam, ada bepandir, la'allakum turhamun, maka dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Dua dah yang kita dapatkan. Nyaman di sini kah, nyaman di rumah kah? Untung di sini kah, untung di rumah kah? Hanya dua. Tiga hikmah maulid yang ketiga, yaitu dibacakannya salawat. Pian hanya datang rombongan maulid sudah begendang. Nah, yang ada kok lapah kamu ada ini kada kah? Lapah kah ada? Panas kah ada? Bejo-bejo. Kipas. Kok ada kipas di belakang? Tidak gancang di pasar kawan. Ya Rasulullah, man hadara maulidar Rasul wa azzama qadrah faqad faza bil iman. Barang siapa nang hadir di majelisnya maulid Rasulullah, itu faqad faza bil iman, dia beruntung dalam hal keimanan. Jadi pian Bu Ai duduk beberapa menit di sini, berapa keutamaan yang pian dapatkan? Satu, menyambung tali silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Yang kedua, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendapatkan rahmat dari Allah. Tiga, mendengarkan sholawat. Udah? Maka kata Rasulullah, orang yang membacakan sholawat kepadaku, itu orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Laki nih, secinta-cintanya laki lawan kita, ada kau memberikan syafaat. Anak, secinta-cintanya anak dengan orang tuanya, ada kau memberikan syafaat. Kuitan, sesayang-sayangnya kuitan, kadang kau memberikan syafaat. Jadi yang mampu memberikan syafaat kepada kita cuma Nabi Muhammad. Jadi kalau duduk beberapa menit berpanas kayak ini, rasa-rasanya tidak sebanding dengan syafaat yang kita dapatkan di hari kiamat. Betul? Mudah-mudahan ujar panitia, ketua panitia tadi Presiden, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan kita asbab nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Jamaah. Oh jamaah. Oh ini ada tema, kamu ada temanya? Apanya temanya? Mengaplikasikan kepemimpinan Nabi Muhammad dalam kehidupan. Paham lah yang judulnya lah. Paham lah Bob. Jadi hari ini ulun diberi tema oleh panitia. Panitia itu dia menghabari itu namanya apa? Oh kira. Jadi hari ini kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam hal kepemimpinan. Ulun nanya, pian pemimpin kah ada? Nenek ada, bujul-bujul nek pemimpin kah ada? Ujar Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kalau pian bilang bupati juga pemimpin, gubernur aja pian pemimpin, salah. Ujar Rasulullah, setiap individu itu pemimpin. Suami mimpin anak dan istrinya, istri mimpin anak-anaknya, dan nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Jadi hari ini role model kita, bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam hal kepemimpinan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Lanjut? Kapan lanjut bunda? Kepantun loh bunda. Bunda oh pantun sih. Allah. Jadi hari ini kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah nih diutus ke muka bumi. Kata Rasulullah, innama bu'aitu mu'alliman. Aku diutus ke muka bumi itu untuk menjadi pengajar. Bukan cuma mengajarkan hal agama, tapi di semua aspek kehidupan. Kalau kita bilang kita seorang pedagang, Rasulullah pun seorang pedagang. Beliau menjualkan dagangannya Khadijah. Itu Rasulullah. Rasulullah itu jujur dalam berdagang, sukses dalam berdagang. Bahkan dikatakan Rasulullah 9 dari 10 pintu kesuksesan itu yaitu bisnis. 9 dari 10 pintu sukses itu berasal dari bisnis.
Kalau kita bilang kita seorang ayah, Rasulullah pun seorang ayah. Kalau kita bilang kita seorang pemimpin di negara, Rasulullah pun pemimpin negara. Bahkan Rasulullah bukan cuma pemimpin dunia, tapi pemimpin akhirat. Di medan perang, Rasulullah bukan cuma berada di belakang, tapi di depan. Bukan cuma mengomando, tapi beliau pun turun ke medan peperangan. Hebatnya Rasulullah. Dalam hal kepemimpinan, Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 159. Jadi di dalam surah itu dikatakan bahwasanya kalau kita ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, Rasulullah itu bersikap lemah lembut. Pemimpin kita lemah lembut lah, Bok. Lemah lembut lah. Melihat nggak berita yang viral sekarang, Bunda? Melihat gak ada? Pemimpin tuh harus lembut. Kayak apa lembutnya, Bu? Bukan pemimpin kalau Rasulullah itu boleh kasar. Rasulullah nih, kalau Rasulullah itu kasar, maka tidak ada orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah itu dengan kelembutannya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus lembut. Apalagi menggaduh anak, menggaduh laki. Biar lembut lah menggaduh laki. Oh, ada ya aja. Maka perempuan itu bila hendak menjadi ahli surga, Bu Ai, layyil kalam, lemah lembut perkataan lawan suami. Kenapa lawan suami? Karena jembatan seorang istri untuk masuk ke dalam surga itu suaminya. Kayak apa lemah lembutnya, Bu? Misal laki pian nelpon pian, ujarna laki assalamualaikum, pian menjawab waalaikumsalam. Menyarek lawan laki. Sudah bos nang menelpon assalamualaikum jar bos, waalaikumsalam. Itu tak paling ngarannya. Laki datang tawari makan, abahnya hendak minum kopi kah, hendak minum teh kah, hendak minum susu kah, hendak mandi kah, hendak goreng kah. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, layyul kalam, lemah lembut. Bo, saya mau laki lah. Sudah sedikit suara. Sayang kah ada kah? Ada suara di muka nih. Sayang kah ada kah, Bo? Sayang. Menyaring kita. Bo, laki itu disayangi, jangan diribeti. Ini kada laki seorang menyarik lawan laki orang lemah lembut. Di dalam Islam itu disunahkan, dianjurkan lawan laki orang tuh tak kasar, lawan laki seorang lembut. Jadi bila bertamu lawan laki lembutakan suara sedikit, jangan bertinggi. Ini kada bila lawan laki seorang tinggi suara. Nah, abah mau laki hanya datang pengacak pinggang dari muka lawang. Cair kah kada apa? Cair kah kada apa? Cair kah kada apa? Laki penjual es hari hujan. Hujan nang laki cair guys. Es nang cair. Duitnya kada. Bamamai aja lawan laki. Seharian pula ma iwak aja, ma unjun aja. Karena saluang nu ikung halus ke ini. Ulihi kada bau iya jangan. Banyak istri masuk ke dalam neraka gara-gara wani lawan laki. Nah, begitu kepala dah aja. Bo, makanya kata Rasulullah, bila hendak mencontoh kepemimpinan Rasulullah, layyil kalam, lembutkan suara. Suara lawan laki, suara lawan kuitan, suara lawan mintuha. Ini kada laki Alqomah itu, Bu, Alqomah itu catatan dalam sejarah. Alqomah tuh masuk ke dalam neraka gara-gara lebih taat dengan istrinya ketimbang dengan mamanya. Bila inya hendak beli ke rumah kuitannya, bininya sarik. Bila inya hendak memberi duit kuitannya, bininya amuk. Jujurlah. Kita jangan menjadikan suami kita alkomah selanjutnya. Bila inya kada datang ke rumah kuitannya, kita namanya nyuruhakan. Bah datangi mama bian, beri i duit. Nang mengandung laki kita umahnya, nang melahirkan laki kita umahnya, nang menyekolahkan laki kita umahnya,
Nang menggenali laki kita umahnya PNS inya begawi inya gaji pertamanya dijulungnya lawan umahnya amuk pian nah hanya kenal 2 bulan. Naudzubillah. Dong mamai lawan laki ikam milawani ke rumah kuitanmu awas. Bila wani menjuli kuitanmu duit awas. Dengarkan kata 2 biji itu. Bu, seburuk-buruknya Quran itu tetap menjadi saksi di hari kiamat nanti. Serentak-rentaknya orang tua, satu-hatuhanya kuitan kandung maupun mertua, dia tetap menjadikan keramat bagi anak-anaknya. Jadi bila masih ada kuitan, masih ada mama, masih ada nintuha, muliakan karena dia keramat bagi kita. Betul? 2. Bila hendak mencontoh kepemimpinan Rasulullah, yang kedua yaitu yang pertama lemah lembut, yang kedua fa'fu anhum, pemaaf. Rasulullah itu orang yang paling pemaaf. Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah itu hendak dibunuh oleh Surakah. Surakah itu mengandak pedang di lehernya Rasulullah. Mengandak pedang di leher, ujar Rasulullah, ujar si Surakah, naik ikam Muhammad, siapa yang mampu menolong ikam nih? Ujar Nabi Muhammad, Allah yang mampu menolong. Mendengar nama Allah karena menyebutkan orang yang paling imannya paling kuat, gugur pedangnya. Gugur pedang Surakah ini roboh. Surakah mendengar nama Allah. Diambil oleh Rasulullah pedang tadi. Ujar Rasulullah, Surakah, siapa yang mampu menolong engkau saat ini? Ujar Surakah, hanya engkau Muhammad yang kau menolong aku. Ujar Nabi Muhammad, ikam wahini bejauh, kumaafkan engkau. Orang nah hendak membunuh kita, memaafkan wahai tujuan. Pian pambo, mau ada orang hendak membunuh pian. Belading pian bakal siap nyareng, pian bakal siap takjud maling nih, tak lepas ladingnya. Pian ambil lading dari biasa, pian anwakan ke maling. Siapa yang sanggup menolong ikam pian? Kira-kira pian lepaskah maling tadi? Pian tetap gak bawa ke kantor polisi. Ujar ibu, bapak itu bawa kantor polisi. Nabi Muhammad itu orang yang mulia, hendak dibunuh, si dia tadi hendak dibunuh, tetap mampu memaafkan orang yang membunuh. Tiap hari ibu ay diludahi, tiap hari lalu si diludahi, lalu diludahi, sampai suatu ketika ada lagi yang meludahi tadi. Rasulullah nanya sama tetangganya, mana orang yang ketujuh meludahi aku tadi? Ujar tetangganya, ya Rasulullah, yang ketujuh meludahi pian tuh orangnya garing. Cepat Rasulullah beli ke rumah. Sampai ke rumah manggil Khadijah, wahai istriku Khadijah, siapkan makanan, siapkan minuman, siapkan kurma, bungkuskan. Ujar Khadijah, kemana pian aku membawa yang ini? Ujar Rasulullah, aku hendak menjenguk orang yang meludahi aku tadi. Ujar Khadijah, maaf pak, sidin meludahi pian tiap hari. Kada ya Rasulullah, bawa sidin makanan tadi bakal tok dari rumah orang yang meludahi tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pucat meludahi tadi doa. Ujar Nabi ludahi, umat Muhammad datang. Jangan-jangan nak meludahi aku juga datang ke sini. Seorang garing masuk Rasulullah dengan muka yang penuh dengan senyuman, muka yang penuh dengan kelembutan, muka yang penuh dengan keteduhan. Dijapai Rasulullah kepala nang garing nang meludahi tadi. Ujar Rasulullah, ini hadiah untukmu. Mulianya akhlak Rasulullah, fa'fu anhum, memaafkan orang yang menyakiti kita. Hari ini kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, maafkan orang yang menyakiti kita. Maafkan orang yang menyakiti kita. Betul? Bu, si anu tuh bu nyakiti ulun sampai kan mati, ingat. Sampai tulang jadi apa namanya? Kapur, ingat. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, contoh akhlak sidin. Siap bu? Satu, lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum, saling memaafkan. Menyimpan dendam itu namanya penyakit hati. Maka kata Rasulullah, idza fasadat fasada jasadu kullu wa idza salahat salahal jasadu kullu.
Bila baik nang sagumpal tuh baik seluruh anggota tubuh. Bila rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahia al-qalbu, itu adalah hati. Bila hati itu rigat, muntung 4 otak politik. Jujur lah. Hati itu rigat, mata tuh 4 tuh mancileng. Jujur lah Bapak. Hati itu rigat, tangan 4 tuh mengibit. Jujur lah. Jujur kan salah. Kalau orang penyakit bisul, kadada yang berujung ke neraka. Kadada penyakit bisul itu ditakuni oleh malaikat. Ikam kan masuk neraka. Bisul, kadada penyakit stroke, ada yang masuk neraka. Kadada, apalagi bepanau ha. Malaikat kan apa pian masuk neraka cil. Ya acil aku bepanau. Kadada. Kumanan nyarinya ketawa nanya tuh jadi kadada orang yang penyakit luar masuk ke dalam neraka. Tapi kalau penyakit dalam penyarikan kada mau memaafkan, itu namanya penyakit hati. Celaka dunia, celaka pula akhiratnya. Na'udzubillah. 3. Kalau kita ingin mencontoh kepemimpinan Rasulullah, yang ketiga yaitu memaafkan. Tadi yang